sedang ibadah. Ya, dalam keadaan sedang ibadah. Tapi yang penting dia sedang tidak maksiat. Yang kedua, kalau kemarin maksiat dia sudah taubat. Kemudian yang ketiga, dia hidup di atas akidah yang benar. Masyaallah muslimin azakumullah. Pertemuan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngomong-ngomong kematian ya. Jadi kita di dunia ini hanya ada dua pilihan. Pertama, dados camat, menjadi seorang camat. Camat itu apa? Suatu gelar yang dimiliki seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Camat, calon mati atau calon mayit ya, disebut calon mayit. Suatu gelar bukan hanya yang dimiliki bapak beliau yang punya kedudukan di atas atau di pemerintahan, tidak. Tapi kita seluruhnya adalah calon camat. Dalam artian mesti akan meninggal. Si calon ini ketika melihat saudaranya sudah merealisasikan kematian, kita masih calon banyak saudara kita yang sudah bukan calon lagi tapi sudah meninggal. Nah, kewajiban fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup untuk mengurusi, bahasa kita adalah memuliakan jenazah tersebut. Jadi hukumnya apa Pak? Bu? Fardu kifayah. Yang artinya jika ada sebagian kaum muslimin yang cukup jumlahnya untuk mengurusi jenazah, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Tapi kalau ada jenazah meninggal di Magetan ini misalnya, Selosari sekitarnya, kok mereka tahu dan mendiamkan, sepakat mendiamkan seluruh kabupaten dosa semuanya. Tapi kalau ada jumlah yang cukup, nah ini penting ini, karena sebagian buku tidak ada kata-kata cukup. Kalau ada jumlah yang cukup untuk mengurusi jenazah, maka gugur kewajiban orang-orang yang lain. Kenapa? Pendapat yang tepat adalah jumlahnya harus cukup. Karena sebagian jenazah ini ngapunten ya agak berat gitu ya. Karena badannya subur, makmur, beratnya 1 kuintal ke atas mungkin. Butuh 2-3 orang atau mungkin 5-10 untuk ngurusi, memandikan, kemudian mengkafani, gotong itu. Butuh berapa orang minimal? 4 gitu ya. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Makanya ketika cukup ya, jumlah yang 4 minimal ya, atau lebih, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau yang mau mengurusi jenazah ini hanya 1 orang dan ternyata keteteran, belum nanti mengangkat ke keranda, membolak-balikkan ketika dimandikan sebelumnya, kemudian dibawa ke kuburan, ini kok malah sulit, maka yang lain ikut berdosa. Nah itu arti dari perkataan para ahli fikih, jumlahnya harus cukup. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya panjenengan sampun praktek mengurusi jenazah. Berarti tinggal apa Pak? Tinggal teori gitu ya. Jadi ini sangat penting, praktek dulu, teori nanti ya. Karena salah ya. Tapi kita yakin Ustadz sebelumnya teorinya pun berdasarkan ilmu ya, tidak ngawur, tidak sembarangan, tapi didasari ilmu ya. Oleh karena itu panitia Majelis Karomah mengamanai kami, insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail dari sisi teorinya. Karena teori itu lebih rumit atau praktek Pak? Teori itu biasanya lebih rumit ya, lebih detail dan panjang daripada praktek ya. Praktek kan hanya sekedar gitu, tapi teorinya itu lebih panjang. Karena kewajiban kita sebagai orang yang masih camat ini, yang masih calon mati atau yang sedang masih hidup ini adalah masih banyak, bukan hanya sekedar memandikan, sholati, mengkafani,
dan menguburkan. Itu yang paling populer. Tapi dalam fikih Islami, kewajiban kita selaku orang yang masih hidup, baik keluarga, tetangga atau orang lain, adalah sebagai berikut, masih panjang ya. Yang pertama adalah sejak jenazah sebelum meninggal, kewajiban kita adalah mendampingi, Pak. Tujuannya apa? Ya, kalau butuh minum dikasih, kalau kangen sate gitu Pak ya, ini sebelum meninggal ini terakhir kali dikasih kemuliaan, yaitu apa yang diinginkan dituruti kalau bisa, selama tidak mengganggu kesehatan. Kalau butuh obat kita kasih, bahkan tetangga, sanak saudara yang lain sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan perwakilan untuk menjenguk ketika dia masih dalam masa-masa kritis atau sakit biasa. Jadi ternyata sangat panjang urusan kita kepada jenazah tersebut. Sebelum jadi jenazah, kita masih ada kewajiban. Kemudian yang ketiga, ketika roh sudah mulai keluar, tandanya apa nih Pak? Ini kan yang pengalaman nih. Tandanya ribut nih. Oh ya, telapaknya mau mulai putih dingin gitu ya. Itu mulai berjalan rohnya. Nah, sebelum itu, beberapa menit sebelum itu, atau ketika itu kalau dia masih mampu, hendaknya ditalqin. Nah, jadi yang ketiga kewajiban kita, perwakilan yang hadir untuk mentalkinnya, ya. Untuk mentalkinnya. Talqin itu apa? Mendikte kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, Nabi kita bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang sedang sekarat, orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Dan prakteknya Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu. Ketika mengunjungi pamannya, ya khal, dia mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ngomonglah, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian pamannya tersebut mengatakan, wa khairun li, itu baik untukku. Naam, kata Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu faedah mentalqin la ilaha illallah, yaitu salah satu kunci masuk surga, dia adalah muslim. Untuk memastikan dia muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah. Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhir, maksudnya terakhir sebelum meninggal Pak ya, adalah la ilaha illallah, tidak diselingi perkataan yang lain, maka kata Nabi, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Betul. Walaupun dia ahli maksiat, mampir dulu neraka, ujung-ujungnya masuk surga. Kemudian para ulama berkata, adab atau teknis dalam mentalqin sebagai berikut. Panjenengan ketika mentalqin harus hati-hati. Pertama, jangan buru-buru. Cepet tau, endang tau. Ayo, keburu meninggal gitu. Malah ditakut-takuti, khawatir dia malah marah, malah nesu, marah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Beberapa jenis spesies hewan itu jadi kata-kata ini Pak ya, guguk atau apa gitu ya, atau mungkin jangkrik itu. Dia pisuh, setelah pisuh atau marah mengeluarkan kata buruk, meninggal. Berarti dia perkataan terakhirnya adalah buruk, bukan perkataan yang baik berupa la ilaha illallah. Makanya hati-hati. Ini para ulama mewanti-wanti, karena di lapangan mereka melihat ada orang yang terburu-buru, ayo cepet, keburu meninggal gitu ya. Kemudian ketika dia sudah melakukan la ilaha illallah, panjenengan diam, tidak perlu diajak ngobrol yang lain, dan tidak perlu diulang, cukup sekali saja. Kenapa?
Khawatir kalau malah diajak ngobrol yang lain, kemudian setelah ngobrol belum sempat ngulang la ilaha illallah meninggal kemudian. Berarti perkataan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Ya. Maka ketika dia sudah mengucap la ilaha illallah, cep diam. Para hadirin diam saja, mau membacakan surat-surat monggo. Ya. Tidak harus yasin, surat yang lain atau bacaan-bacaan yang lain tidak ada masalah. Tapi untuk mentalkin, ketika mayit ini sudah mengucapkan la ilaha illallah cukup, ya, dan tidak perlu diulang lagi. Kecuali dia menyela perkataan yang lain, Pak. Misalnya sudah la ilaha illallah, oh ternyata masih hidup gitu ya. Lalu ngambilkan minum. Nah, berarti ini batal. Kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dia harus mengulangi lagi. Dan talqin ini ditalkinkan kepada yang biasanya sulit dalam keadaan sakit keras. Kenapa? Karena sebagian orang sakitnya itu betul keras, cuman dia masih mampu, Pak. Kalau kita talqin la ilaha illallah, tidak perlu gitu ya. Saya sudah bisa. Orang yang seperti ini tidak perlu, panjenengan hanya memantau, memastikan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah atau belum. Ya. Tapi mayoritas orang, walaupun dia soleh, walaupun dia hafid, walaupun dia lancar la ilaha illallahnya, di masa-masa sulit itu syaitan, Pak, itu mengiringi di sampingnya. Syaitan dari golongan jin itu mengerumuni orang tersebut. Pertama, yang kedua, orang yang dalam sekarat atau 2 karat lah ya, nah itu fisiknya sangat lemah, otaknya sudah mulai ini. Makanya pentingnya mentalkin didampingi keluarga atau yang lain di sampingnya ini. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama salaf, pendiri mazhab Hambali, ketika meninggal ada setan di sampingnya, ada setan di sampingnya yang menghembuskan kepada beliau, dan beliau menjawab belum. Anaknya Abdullah atau Soleh mengatakan, wahai bapak, maksudmu belum itu apa? Karena setan membisikkan kepada Imam Ahmad dan beliau mendengar langsung, mungkin melihat juga ya, Anda tahu. Setan mengatakan, wahai Imam Ahmad, kamu sudah ahli surga, sudah jadi ahli surga, udah tenang aja gitu. Jadi ingin membuat Imam Ahmad takjub, ujub, riak, merasa bangga terhadap keilmuan yang sangat luar biasa. Tapi Imam Ahmad cerdas, oh ini tipu daya setan. Dia ingin menjadikan saya orang yang takabur terhadap ilmu, ujub terhadap orang lain, kemudian saya meninggal dalam keadaan suruh Fatimah. Tapi Imam Ahmad cerdas, beliau mengatakan belum saatnya. Kalau belum saya meninggal, maksudnya ya, kalau belum saya meninggal, melihat malaikat, jadi kisahnya gitu ya di dalam hadis, melihat malaikat yang wajahnya berseri-seri, membawa kain kafan dari surga dan baunya harum. Nah, ini calon penghuni surga. Itu dari sepanjang. Tapi kalau orang fasik dan orang kafir, jadi yang mengkafani bukan orang saja, Pak. Malaikat yang membawa roh ke atas langit, itu juga mereka berbondong-bondong dengan kawan-kawannya membawa kain kafan dari surga atau neraka. Tergantung dia calon apa. Kalau calon ahli surga, kain kafannya bagus, wangi. Kalau ahli neraka, kain kafannya dari api neraka, panas dan bau busuk. Makanya itu merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, ahli tauhid, kemudian istiqomah, mereka ketika meninggal datang malaikat mengatakan apa? Selamat, Allah tahzanu, jangan sedih, la takhafu, jangan takut, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kami kasih kabar gembira akan adanya surga yang engkau dijanjikan. Jadi Pak Bu, kabar gembira bagi kaum muslimin adalah sebelum masuk surga masih jauh hari, yaitu ketika roh keluar. Jadi tafsirnya ini ada 2 keadaan. Pertama ketika roh keluar, yang kedua ketika di kuburan. Malaikat mengatakan selamat.
sebelum datangnya kalimat selamat itu Pak Bu, kita harus hati-hati di dalam keseharian, harus banyak amal soleh. Jangan sampai kita yakin udah santai, muda poya-poya, tua leha-leha gitu ya, mati masuk surga. Nah, ini surga mbahnya yang bisa dipesen, tapi ini surga mahal Pak, harus butuh perjuangan. Nabi kita yang sudah dijamin masuk surga pun berjihad fisabilillah, berdakwah kemana-mana, dan juga berlumuran darah karena surga itu mahal. Itu yang pertama ya, yaitu adab kita yang masih hidup mentalkin. Yang kedua, setelah kita talkin dan dia sudah mati, alhamdulillah gitu ya, atau innalillah, sunnahnya adalah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya punya Allah dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, baik yang sudah mati itu tadi atau kita yang masih hidup. Yang kedua, alhamdulillah, kenapa? Sedikit senang karena saudara kita tadi telah sukses mengucapkan la ilaha illallah. Kewajiban kedua, sunnahnya, ini sunnahnya, ketika mayit meninggal adalah menghadapkan ke kiblat. Ya, menghadapkan ke kiblat. Dalilnya adalah Nabi kita SAW menjenguk Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Bara' lagi sakit keras, dijenguk Nabi. Ketika menjenguk Nabi telat Pak, beliau sampun sedo, ya, sudah meninggal duluan. Akhirnya beliau nanya, tadi gimana, wasiatnya apa? Oh, dia berwasiat untuk setelah meninggal di hadapan kiblat. Kata Nabi, ya betul, dia telah mendapatkan kesucian. Nah, ini dalil bahwasanya adalah sambil menunggu panitia apa? Panitia pemandian, panitia mengkafani di hadapan ke kiblat. Cara menghadapkan ke kiblat ini ada dua metode, ada dua cara. Yang pertama, kaki diselonjorkan ke arah kiblat. Arah kiblat sana ya. Kaki diselonjorkan ke arah kiblat sambil menunggu panitianya. Kemudian, berarti bujurnya kaki ke kiblat, kaki ke barat, sana barat Pak ya. Kemudian kepala ke arah timur, tapi kepalanya diberi bantal. Dikasih bantal seperti ini agar mukanya menghadap ke kiblat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia miring Pak, miring, sebelah kanannya nempel di bawah, miring gini ya, miring seperti ini, mohon maaf ya, miring seperti ini, mukanya ke sana dan tubuhnya ke sana. Berarti kakinya selonjor ke arah mana Pak? Selatan. Kemudian kepalanya ke arah utara. Seperti ketika kita menguburkan jenazah. Nah itu sunnahnya sambil menunggu panitia seperti itu. Dan pendapat kedua ini lebih tepat. Dengan dalil singkatnya, sahabat Bara' bin Azib diperintahkan Nabi, kalau kamu tidur hendaklah wudu, ini sunnahnya Pak. Hendaklah wudu, kemudian berbaringlah ke arah kanan, maksudnya ya, samping kanannya nempel di bumi dan mukanya ke arah barat. Kata Nabi, fa in mutta ala fitrah. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, jadi tidur nyenyak gitu Pak ya, bangun-bangun sudah di kuburan. Banyak seperti itu. Maka kata Nabi, kalau kamu seperti itu, maka kamu mati dalam keadaan suci, meninggal dalam keadaan suci. Berarti ini dalil yang tepat adalah caranya seperti itu, dimiringkan. Karena ini tidak umum Pak ya, tidak umum di masyarakat kan terlentang gitu ya. Tapi sebaiknya ada dimiringkan, diberi bantal sampingnya gitu dan sampingnya. Tapi kalau itu memberatkan atau sulit, tidak masalah. Pendapat pertama itu terlentang, tapi dengan syarat mukanya diberi, tengkuknya diberi bantal supaya menghadap ke kiblat. Sampun. Ingkang nomor 3, kewajiban yang ketiga Bu, kita sebagai yang masih hidup melihat saudara kita yang meninggal. Kalau mayitnya matanya
melilik, ya, terpejam. Matanya melek atau terbuka. Matanya terbuka. Maka kewajiban kita menutupnya. Ada apa ya? Beberapa mayit kok melilit terus ini marah atau apa? Dia meninggal. Terutama ketika matanya yang berwarna hitam itu ke atas, ya. Maka ini sudah meninggal. Suatu hari keadaannya Rasulullah SAW menjenguk Abu Salamah. Ternyata Abu Salamah sudah meninggal juga. Dan Abu Salamah radhiyallahu anhu matanya terbelalak seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah mendekati, kemudian ditutup seperti ini, seraya bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya roh itu ketika cabutnya dari bawah ke atas Pak ya, maka mata itu mengikutinya dari bawah seperti ini, ke atas seperti ini Pak. Ada jenis orang yang kelopak matanya ini kaku. Makanya ketika ngikuti rohnya dicabut, tidak balik. Nah, tidak masalah. Itu bukan tanda su'ul khotimah, bukan. Itu normal. Terutama mbah-mbah yang kelopak matanya kaku, nah itu tidak bisa balik. Ada dan banyak orang yang ininya lemes. Kemudian ketika ngikuti, memejamkan mata, kembali ke asalnya ketika dia tidur gitu ya. Ketika telah tidur. Ini bukan para jemaah, ini bukan tanda su'ul khotimah, bukan. Kenapa? Karena sahabat radhiyallahu anhu pernah mengalami ketika Rasulullah memejamkan dia seperti ini gitu ya. Itu tugas kita. Dan salah satu hikmahnya kata para ulama agar supaya tiang ingkang layak tidak takut Bu. Baru datang Pak, dipilih mayat langsung kabur nanti. Karena sebagian orang, terutama ibu-ibu ini wedi ya, takut ya, ada penampakan gitu. Maka kata para ulama, Allah yakbah bimandorihi, supaya tidak jelek mukanya, mengerikan maksudnya ya, agar tidak mengerikan bagi pelayat atau yang lain. Kemudian di antara hal-hal yang disebutkan para ulama, kewajiban kita terhadap si mayit, ya, sambil menunggu panitia. Hendaknya terutama sebagian orang tua yang rahangnya sudah lemas untuk diikat kain atau tali dari atas kepalanya menuju bawah dagunya supaya tidak gini Pak. Nah ini takut juga, sudah melilit ya, ditambah mangap ya, ditambah menganga, maka ini bahaya. Maka panjenengan kalau melihat sebagian orang gini kan, itu memang anjuran ulama. Yang kedua, hendaklah mayit itu ditaruh di atas. Ini anjuran ya, tidak sampai wajib. Ditaruh di atas dipan atau kain yang tebal, tidak langsung nempel di bumi dengan kain tipis. Kata para ulama, karena kalau langsung nempel di bumi, di lantai beralaskan yang tipis, itu jasadnya mudah terurai, mudah membusuk. Kalau semakin dekat ke bumi, kalau semakin tinggi ditaruh di atas dipan atau lantai 2 gitu ya. Nah itu insya Allah lebih awet. Karena dalam kasus masyarakat itu panitia masih lama nyiapin apa itu? Nyiapin air, nyiapin sabun, nyiapin tempat dan sebagainya. Dan hukum ini berlaku sebelum dimandikan dan setelah dimandikan, atau ketika disolati sudah masuk keranda itu biasanya, alhamdulillah. Jadi sebagian orang, dan itu banyak, terutama di daerah Magelang sekitarnya, ya, jangan dikuburkan dulu, nunggu keluarganya yang di mana, luar negeri, di Jakarta atau yang lagi mudik itu. Walaupun berhari-hari Pak, betul. Sebagian keluarga jangan nunggu keluarga yang sedang OTW. OTW itu apa? Yang sebuah on the way ya, yang lagi di jalan, kasihan. Sudah jalan kok kita kuburkan, nanti nggak ketemu dong. Nah itu jawabannya mudah Pak.
kalau kamu amal soleh dan dia, insya Allah ketemu di surga. Kita doakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sunnahnya mengurusi jenazah itu adalah mempersegerakan. Jangan nunggu. Kalau harus nunggu keluarga, itu yang kita tunggu yang rumahnya dekat aja Pak. Ya, Ngawi misalnya atau Solo lah ada masalah. Dan dia kesini bawa motor atau mobil lah. Kalau yang sedang jalan itu lama Bu. Maka jangan. Karena sunnahnya mempersegerakan. Nabi bersabda, asri'u bil janazah. Segeralah dalam mengurusi jenazah. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kalau dia itu soleh, maka suatu kebaikan yang kalian persegerakan. Kalau dia jahat, wa in taku ghairu dzalik, kalau jahat, maka kalian sedang segera melepaskan dari beban kalian itu. Nah, ini sunnahnya adalah mempersegerakan. Ya. Monggo, karena wonten tiyang dari yang punya adat seperti itu tidak perlu ditunggu sampai berhari-hari. Tapi kita sudah sulit nih adatnya ini. Maka kalau terpaksa, hendaknya ditaruh di atas dipan. Semakin tinggi dipannya, semakin jauh dari gravitasi bumi, maka semakin awet. Ya, syukur-syukur dimasukkan kulkas dulu ya. Seperti di, maksudnya bukan kulkas yang buat makan itu Pak, yang di rumah sakit itu ya. Nah itu tidak masalah ya, supaya lebih sambil nunggu keluarganya. Karena sebagian orang itu cepat dalam pembusukan dan menggelembung perutnya. Karena kelamaan ya, ada gasnya menggelembung dan jebrot gitu ya. Makanya sebagian ulama mensunahkan, menganjurkan untuk perutnya ditindih sesuatu. Ya, perutnya ditindih sesuatu agar supaya tidak menggelembung. Wallahu bisawab. Ya. Sudah. Dan ketika meninggal sambil ngurusi itu hendaknya berdoa. Jadi doa untuk mayit ini banyak kondisinya. Ketika sholat, ketika di kuburan, dan sebelum itu semuanya. Ketika meninggal, sa'ulat nih Pak, Bu, itu sunnahnya didoakan juga. Rasul mengajarkan doa, ya, di antaranya adalah Allahumma gfir lahu atau li Abi Salamah di sini karena kasusnya adalah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin wafruhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwirhu lahu fihi. Mungkin ini agak panjang untuk kita. Kalau pendek ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa fi'afalu. Nah itu tidak masalah. Sudah, setelah kita pejamkan mata, kemudian arahkan ke kiblat, kemudian diamankan Pak. Boleh di sini bagi keluarga yang jauh-jauh dari Solo tadi datang menciumnya, ya mencium apa? Keningnya, pipinya. Ya, kalau suami istri boleh mencium mulutnya boleh. Ya. Jadi suatu hari Nabi kita mendatangi mayit dari sahabat bernama Utsman bin Mat'un. Beliau nangis karena sayang beliau, sayang Utsman ini. Utsman bin Mat'un ya, bukan Utsman bin Affan. Beliau nangis, kemudian sampai eluhnya ini keluar air matanya. Ya. Kemudian beliau memeluk sambil menciumnya, ya. Sambil menciumnya. Tapi ini tidak disebutkan di hadis Abu Dawud ini. Beliau mencium apanya? Tapi yakin bukan mulut Pak ya. Mungkin kening atau pipi, ya, atau hidung, ya, atau mungkin jidat atau kepala ya, kepala maksud saya. Tapi kalau untuk suami istri boleh mulutnya boleh, sekedarnya ya, jangan terlalu lama-lama nanti bahaya malah. Nah, sudah, kalau bangun nanti takutnya ya, ini putri tidur ini saya. Jadi itu boleh, ya boleh. Dan ini tidak jelek atau saru bukan. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemuliaan terakhir dari sisi mencium. Ya. Kebolehan yang kedua, sebelum dibungkus ini ya, kita menangis, ya, menangis. Nah, ini disebutkan ini. Tapi dengan syarat ketika menangis jangan sampai meratapi. Karena meratapi adalah menangis plus. Menangis plus marah terhadap takdir.
menyalahkan takdir. Kemudian plus apa? Nangis sambil banting, apa bu? Banting piring, banting gelas. Ini yang suka seperti itu, bapak-bapak beli gelas plastik aja aman ya. Nah ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, ya singkatnya, ada hal-hal yang dari jahiliyah, dari kaum jahiliyah. Di antaranya adalah niyahah, meratapi mayit, menyalahkan takdir. Dan juga Nabi bersabda, laisa minna man syaqqal juyub. Bukan dari golongan kami ketika nangis ditinggal mati menyupek-nyupek bajunya. Ya. Kemudian yu'adzabu al-mayyit bibukai la yu'adzabu bibukai ahlihi. Ketika mayit ini tidak pernah mengajarkan adab orang yang masih hidup, nggak boleh meratapi, maka mayitnya ikut diazab. Nah ini bahaya ini. Ini saya kasih kabar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Seseorang mayit ini akan diazab karena yang hidup meratapi. Meratapi apa Pak? Menyalahkan takdir, nangis plus-plus tadi ya. Kemudian merusak baju, mencakar-cakar muka, mencapik-capik atau menjambak rambut. Sebutkan semuanya. Bahkan saya pernah melihat sendiri orang Mesir yang keluarganya meninggal, bajunya disopek gini Pak. Karena mereka memang agak militan ya. Kalau jihad Masya Allah. Tapi kalau dalam kondisi yang imannya lemah, dirubah-rubah baju sambil nangis seret gitu, sambil keliling-keliling kampung gitu lah. Ini meratapi yang dilarang, tidak boleh. Ini nangis yang dilarang, nangis plus-plus. Tapi kalau nangis biasa, hatinya sedih, ini normal. Kata Nabi itu merupakan rahmat. Innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tatma wa inna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati itu sedih, mata menangis, tapi dengan syarat kita ngomong dan berbuat harus yang Allah ridhoi saja. Ini penting ya. Nah, ketika si mayit ketika masih hidup tidak pernah mengajari ini kepada keluarganya dengan mengatakan minimal, nanti kalau saya meninggal jangan diratapi dengan yang pernah dijelaskan, maka dia tidak ikut berdosa. Tapi kalau tidak pernah mengajari, ya, bahkan memerintahkan seperti orang Nasoro itu, dibayar orang untuk diratapi, dibayar untuk membayar orang untuk supaya meratapi mayit. Karena mereka melihat, wah ini kalau diratapi berarti ini orang besar ya, orang yang sangat ditangisi kehilangannya. Itu tidak boleh. Si mayit juga berdosa dan diazab juga di kubur. Wah besok. Sudah. Setelah kita lakukan itu, maka kewajiban kita selanjutnya memandikan. Ini sudah praktekkan Pak ya, memandikan. Di sini pakai air juga kemarin. Wah berarti perlu kita praktekkan asli nih, menggunakan baju gitu kan. Tidak masalah. Tapi minimal kita teorinya. Kita teorinya memandikan mayit tentunya dengan air. Ya. Kalau dengan tanah atau debu itu mentayamumi. Jadi hukum memandikan ini sama, fardu kifayah, kewajiban bagi sebagian kaum muslimin. Kalau tidak ada air karena paceklik, boleh ditayamumi, ya, boleh ditayamumi. Adapun kewajiban memandikan ini Rasulullah bersabda, ilsilna salasan au khamsan. Suatu hari Nabi memerintahkan tim pemandi jenazah anaknya yang bernama Zainab, mandikanlah sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih. Jadi sunnahnya dalam memandikan itu tentunya pakai air bersih, suci. Yang kedua, bilangannya ganjil Pak. Kemarin sudah jelaskan, sudah ya. Bilangannya ganjil, minimal 3. Kalau 3 terasa kurang, oh ini masih ada kotoran, khamsan kata Nabi, maka 5. Dalam riwayat yang lain, awitron, ganjil. Jadi kalau 5 ternyata kurang cukup, nah ini harus dibilas dulu ya. Maka bukan 6 sunnahnya, tapi 7. Kalau 7 kurang cukup, berarti berapa Pak? 9. Kalau 9 kurang berarti 11. 11 kurang berarti?
Nah, matematikanya nilainya 100 ini, insya Allah. Oke, kita azan dulu, insya Allah kita lanjutkan dalam proses memandikan ini agar supaya kita tahu sunnah-sunnahnya dan juga yang harus kita lakukan dari sisi dalil dan juga syariat. Allah bisa para jamaah majelis karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat memandikan jenazah. Sifat memandikan jenazah. Yang pertama, sunnahnya adalah ganjil minimal 3 guyuran, maksimal tidak terbatas, sesuai kebutuhan. Yang penting ganjil. Yang kedua, di dalam air sunnahnya diberi daun bidara. Rasul bersabda, "Igsilna salasan aw khamsan aw aksar min dzalika bima'in wa sidrin." Jadi basuhlah dengan ganjil dan di sela-sela itu diberi daun bidara. Daun bidara sambung kepang ya, kertas nih, daun bidara. Kalau tidak punya, para ulama menjelaskan boleh menggunakan sabun atau dua-duanya lebih afdal. Sudah sabun, sudah daun bidara, ya, dan yang lain. Kemudian Rasul bersabda, "Wa ja'alna fil akhirati kafura." Dan di akhir, ya, di akhir itu dikasih wangi-wangian. Ya, di akhir dalam memandikan itu diberi wangi-wangian. Minyak wangi maksudnya, kafur, minyak wangi. Jadi pertama ganjil, yang kedua di tengah-tengah diberi sabun atau daun bidara lebih baik. Yang ketiga di akhirnya itu diberi wangi-wangian. Nah, ketika memulai, kata Nabi, ibda'na bimayaminiha, dimulai dari sebelah kanan dulu. Wa mawadhi'il wudu' minha, dan tempat-tempat wudu dimulai dari muka, kemudian tangan kanan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki. Jelas gini? Jelas. Kemudian apakah boleh kita menelanjangi? Boleh ditelanjangi bulat, nah, tapi hendaknya tempat aurat mughalladhah, mohon maaf kemaluannya, depan belakang itu diberi penutup. Karena Nabi bersabda, la yanzuru rajulu ila aurati rajul wal mar'a ila auratil mar'ah. Tidak boleh seseorang itu melihat aurat laki-laki walaupun dia sudah mati. Sebaliknya, wanita nggak boleh melihat aurat wanita masih hidup atau sudah mati. Ketika sesama jenis tidak boleh melihat, apalagi yang beda jenisnya. Jelas ini? Yang sesama jenis saja Nabi melarang, apalagi yang berbeda jenis. Dan hukum ini berlaku bagi yang masih hidup atau sudah meninggal. Jadi orang yang mati itu Pak, yang meninggal itu harus dimuliakan seperti dia ketika masih hidup. Auratnya harus dijaga. Ketika memandingan ditutupi, diberi tabir. Seperti ini Pak ya, tabir. Jadi para hadirin yang sedang melayat itu tidak ikut menyaksikan, maka di video itu jangan, tidak boleh. Ya. Jadi diberi tabir, yang masuk itu yang berhak saja. Siapa nanti saya sebutkan. Sudah. Kemudian kalau jenazahnya perempuan dan dia punya apa nih? Bukan bucir, kelabang itu apa Bu? Kepang, oh ya. Punya kepang, itu ketika memandikan kepangnya diurai, dilepas itu. Kelabangnya atau kepangnya itu dilepas agar supaya seluruh air memasuki. Sunnahnya ketika rampung mandi, sebelum dikafani, kepangnya dikembalikan. Tapi sunnahnya 3 kepangan. Rasulullah dikisahkan, ya, ja'alna ra'sa, jadi para wanita yang mengurusi jenazah anak Nabi, pinta Rasulullah SAW, anak Rasul Zainab yang meninggal masih kecil, itu salah satu kurun di kepang anak Nabi SAW yang perempuan menjadi 3 kepangan, ya. Satu pinggir
dua tengah dan pinggir kanan, tengah dan pinggir kiri. Itu sunnahnya ya. Walaupun dia semasa hidupnya tidak kepangan, maka sunnahnya adalah mengepang 3 kepangan. Tapi kalau enggak, ini repot, ya minimal dikucir lah ya, supaya tidak amburadul gitu. Nah, jadi baik dia ketika hidup atau enggak itu kepangan, maka sunnahnya dikepang, dofair istilahnya ya. Kemudian hendaknya ketika memandikan itu pelan-pelan, Pak. Bapak-bapak yang rosok ini, yang biasanya nyikat apa? Nyikat sapi atau apa itu kadang-kadang ini kok kotorannya, nodanya membandel, kemudian digosok-gosok sampai ngelokok, sampai copot kulitnya. Jangan, hati-hati. Karena Nabi bersabda, kasru admil mayyit kakasri admil hayy. Admil hayy artinya barang siapa yang memecah, memutus tulang mayit, dosanya seperti memutus tulang ketika dia masih hidup. Artinya apa? Memuliakan orang mati itu seperti memuliakan orang hidup. Kita memukul orang mati, kita pukuli gitu, Pak. Kita pukuli, kita gosok dengan keras gitu sampai lecet. Dosanya seperti ketika dia sedang hidup, masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Makanya ketika memandikan dengan lembut, pelan-pelan gitu ya. Kalau ada kotoran kotorannya ini bandel, ya, bandel, maka jangan terlalu keras. Cari sabun atau apa yang sedikit manjur supaya itu keluar. Kemudian hendaknya ketika memandikan itu ditekan-tekan perutnya. Sudah diterangkan Pak ya, diterangkan. Perutnya ditekan-tekan agar supaya kalau ada kotoran yang tersisa ya, di dalam sini ikut keluar, Alhamdulillah. Nah, itu sifat dari memandikan. Adapun yang berhak memandikan itu siapa? Yang pertama yang berhak adalah orang yang soleh. Itu sifat orang yang memandikan. Pertama orang yang dimandikan, sekarang yang memandikan. Orang yang soleh kenapa? Karena orang yang jahat, orang yang fasik, suka ngerumpi ngerasani, ghibah, khawatir loh, Pak Ibu ya, semuanya Bapak juga khawatir. Dia suka ghibah ini ketika melihat mayit, kok wonten boroke ngapunten, kok ada aib yang selama ini disembunyikan. Kenapa? Mungkin di dalam tubuh atau mungkin di sini di dalamnya, dia akan seneng Pak, karena ini bisa digoreng, bisa diviralkan. Wah, masya Allah ini, wah saya akan cerita ke tetangga, oh ternyata selama ini dia menyimpan aib dan seterusnya. Nah, orang yang soleh tidak mungkin seperti itu. Yang mandikan, kalau bisa dia harus orang yang soleh. Tapi dia keluarganya, masa kita dilarang, cari keluarga yang lain. Bahkan kalau seluruh keluarganya ini jahat, jangan memandikan. Cari orang lain yang lebih soleh, boleh, laki-laki ya, ketika mayitnya laki-laki. Karena Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, baik ketika masih hidup atau sedang mati, maka Allah akan tutup aibnya juga. Artinya kita dilarang mengumbar aib orang lain, aurat orang lain. Di zaman 90-an atau 2000-an itu kan ada majalah Hidayah, ada majalah Hidayah. Kalau ada apa itu Pak, set itu bahasa Indonesia apa? Belatung ya. Yang sering dicontohkan itu tuh belatung, keluar dari mulut, dari hidung, dari lubang yang lain. Dia langsung menghukumi, oh ini su'ul khatimah. Kita laporkan ke redaksi jadi majalah Hidayah. Hati-hati. Orang yang soleh nggak boleh seperti itu. Harus kita tutup aibnya. Ya. Kita tutup aibnya. Walaupun dia memang misalnya memang su'ul khatimah, harus kita tutupi. Tidak boleh kita umbar. Kecuali kalau sudah terlanjur terbuka, ya, maka ada masalah ini sebagai pelajaran. Tapi kalau dia sudah berusaha menutupi dan dengan ditugaskan memandikan, kok malah nyebar aibnya, bahkan difoto, nah ini dosa, ya. Dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi, man wassala mayitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marratan. Ya. Hadis hasan riwayat Hakim.
Barang siapa yang memandikan jenazah dan melihat ada aib di situ cacat, kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Luar biasa ini pahala orang yang menutupi. Jadi syaratnya pertama orang soleh, bukan orang jahat atau fasik. Yang kedua, kalau bisa yang pengalaman, Pak. Kalau di kampung kami belum ada yang pengalaman, minimal sudah ikut pengajian karomah. Belum pengalaman, tapi saya sudah punya ilmu. Buktinya kemarin praktek di sini ya. Kemarin mayatnya siapa, Pak? Masya Allah. Sekarang hidup lagi ya. Tadi sore ini berarti. Masya Allah. Gimana Pak merasakan mayat sebentar? Merenung gitu ya, Masya Allah. Saya akan seperti ini. Oh, ternyata dunia seperti itu. Masya Allah. Ini sangat pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya. Sangat seru sekali jadi calon mayitan tadi. Bahwa ini bagi pelajaran kita akan seperti itu. Ya. Mungkin sekarang pura-pura Pak, nanti beneran. Ya. Buat semuanya juga, buat saya juga. Yang kedua adalah pengalaman. Dalilnya adalah sahabiat Nabi, sahabat perempuan di zaman Nabi yang bernama Ummu Atiyah. Beliau salah satu profesinya adalah memandikan jenazah. Ummu Atiyah. Bahkan ketika anaknya Nabi Zainab bintu Rasulullah meninggal, dipanggil Ummu Atiyah dan tim sesnya dan timnya. Nah, sampai Nabi mengatakan Iksilna, memerintahkan kepada Ummu Atiyah dan yang lain. Ya, basuhlah dan seterusnya. Ummu Atiyah. Makanya Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar dan yang lain mengatakan Ummu Atiyah kanat ghasilatul mayyitat. Beliau ini profesinya pemandi jenazah, terutama perempuan, jenazah perempuan. Sudah. Kemudian yang ketiga, orang yang memandikan ini hendaknya kalau sudah soleh, pengalaman dari keluarga dalamnya Pak, atau asistennya. Misalnya kita punya yang pengalaman, asistennya adalah keluarganya ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal dimandikan Ali ya, ponakannya Rasulullah SAW dan kerabatnya Rasulullah memandikan beliau. Terus kalau di suatu kampung ini yang meninggal perempuan, seluruhnya laki-laki, tidak ada perempuan yang lain, apakah boleh laki-laki itu mandikan? Kalau ada keluarganya atau suaminya, adalah suaminya, atau anaknya, atau walinya. Kalau nggak ada semuanya, karena kena banjir bandang, hanya orang-orang asing, maka ulama berfatwa tidak perlu dimandikan, ditayamumi saja. Jadi meminimalisir kontak fisik dengan orang asing yang bukan mahramnya, maka cukup ditayamumi, kemudian langsung dikafani. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tapi kalau masih ada perempuan yang lain atau mahramnya, apalagi suami atau bapaknya, maka itu didahulukan. Sudah? Saya tanya dulu ini, harus selesai sekarang atau bisa pertemuan tahun depan? Gak apa ya tahun depan ya. Tahun depan kan tinggal berapa hari lagi. Karena kalau saya kebut ini nanti banyak faedah yang terlewat. Belum kita mengkafani, ada banyak sekali ketentuannya. Kemudian mengukurkan juga banyak. Saya memutuskan untuk ini 2 sesi. Kenapa? Karena di majelis yang lain, saya belajar baik di kajian Al-Hasan, di kajian Miftahul Jannah di Sukomoro, kajian ini sampai 5 pertemuan. Oh, di sini 1 pertemuan, banyak sekali yang nanti dilewati. Oleh karena itu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan tahun depan. Sabar nggih, Bu? Nunggu tahun depan. Ya, insya Allah masih hidup ya. Insya Allah masih hidup. Ya. Insya Allah ya, kalau sudah meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan. Selanjutnya ini ada door prize, ya, door prize. Ada gelas plastik. Ini pesanan saya tadi. Kalau ada istri yang lagi meratapi, banting biar nggak pecah. Ya. Dan ini gunanya untuk memandikan jenazah juga bisa, insya Allah ya. Multifungsi. Maka kita jadikan ini door prize pertama. Sistemnya saya tanya gitu Mas ya.
Atau pertanyaan dulu, terus dulu aja. Sebutkan 2 hal yang diharuskan seorang yang masih hidup ketika melihat saudaranya sekarat. Silahkan. 2. Pertama mendampingi, yang kedua mentalkin. Mendampingi ini gunanya untuk apa, Mas? Selain mentalkin? Masya Allah, menghibur gitu ya, menenangkan, kalau butuh minum dikasih gitu ya. Iya betul, Masya Allah. Monggo, silahkan. Berpas yang kedua, sabun untuk mencuci mayit. Ya, Masya Allah. Ini sesuai dengan tema, Mas ya. Berpas kali ini, Masya Allah. Ya, karena nggak ada sider atau daun bidara. Sebutkan, ini belum saya sebutkan dalilnya ini. Ya, tapi saya akan sebutkan insya Allah. Tapi sebagai berpas, sebutkan fadilah. Ya, kalau menyebutkan hadisnya lebih baik. Fadilah menghadiri prosesi jenazah. Fadilahnya apa? Dari Nabi Muhammad SAW. Fadilah menghadiri saja. Bukan mensolati, bukan itu, menghadiri saja. Apalagi mensolati, apalagi memandikan, menguburkan dan seterusnya. Mengingat kematian kurang tepat. Ya, betul tapi kurang betul. kurang tepat. Mengingat kematian itu umum ya. Kita ke kuburan, kita mengingat mati, itu mengingat kematian. Tapi dalil khusus dari Nabi, silakan. Mendapatkan pahala 1 kirat. Masya Allah. Mendapatkan pahala minimal 1 kirat. 1 kirat itu apa di sini? Gak apa-apa. 1 kirat itu apa? Makanan apa itu? Gak apa-apa. 1 kirat. Sini dulu. 1 kirat. Nah, kata para ulama itu sebuah pahala yang sebesar 1 gunung Uhud. 1 kirat. Kalau 2 kirat berarti 1 kali 2 berapa? 2. Pintar, Masya Allah, matematikanya 100. Rasul bersabda memotivasi kaum muslimin untuk menghadiri prosesi jenazah. Menghadiri saja ya. Kita nonton gitu aja Pak ya, pahalanya sekian. Rasul bersabda, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah hatta yusalla alaihi, sampai disolati. Jadi mulai dari dimandikan sampai disolati, kita nyaksikan. Ketika disolati pulang Pak, karena segera ke sawah gitu ya. Dia mendapatkan lahu qirat, mendapatkan 1 gunung Uhud besar pahalanya. Wa man syahida janazata hatta yudfan 'alaiha, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah sampai dikuburkan, sampai rampung nih Pak, falahu qiraton, mendapatkan 2 qirat. 1 kali 2. Pintar, Masya Allah. Ini ada. Adikmu Caca dulu anak pintar tenan, Masya Allah. Anak Karen segera ke sawah gitu ya. Dia mendapatkan lahu qirat, mendapatkan 1 gunung Uhud besar pahalanya. Paman syahidah janazata hatta yudfan 'alaiha, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah sampai dikuburkan, sampai rampung nih Pak, falahu qiraton, mendapatkan 2 qirat. 1 kali 2. Pintar, Masya Allah. Ini ada. Sebelum kita lanjutkan bagi-bagi surprise, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berkaitan dengan yang kita sampaikan kali ini. Silakan. Rekaman. Apa? Oh iya. Saya belum pernah mendengar apakah seorang yang hadir mengambil
permen di situ atau makanan di situ, kemudian pahala mayitnya atau siapa? Oh, pahala kita sebagai yang di situ. Orang bisawab, sunnahnya adalah kita yang hadir, kita yang menghadirkan makanan, menghadirkan bantuan berupa tenaga atau uang, ya, berupa uang. Makanya dari ini sudah terjadi di masyarakat. Rasulullah bersabda, "Man azza akhahul mu'min, ya, fi musibatin." Barang siapa yang takziah, azza. Barang siapa yang takziah untuk saudaranya yang mukmin karena sebab musibah, musibahnya umum, karena meninggal, karena apa? Kecelakaan, karena sakit, umum ini. Ya, jadi dalil takziah itu aslinya bukan ketika mayit saja. Ketika saudara kita sakit itu juga takziah. Kalau diniatkan takziah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, "Albasahu yaumal qiyamati hullatan khadra." Nanti pahalanya yang ngasih bantuan. Jadi menguatkan saudara mukmin ini dengan apa? Dengan finansial, amplop, Pak. Barang siapa yang menguatkan saudaranya mukmin yang tertimpa musibah karena sedih ditinggal mati, dengan finansial, amplop dan isinya, Pak, jangan lupa, amplop dan juga tenaga atau kata-kata. Nah, kata jenengan tadi kata-kata, Mas Fuad tadi, kata-kata. Kata-katanya apa? Ini tadi terlewat. Lillahi ma'akhad, punya Allah diambil, terserah. Walahu ma'ata, Allah punya sesuatu, Allah kasih. Ya. Wa